pagi. Ini udah sampai Lombok lagi. Nih sekarang lagi nunggu seseorang. Ada yang tahu nggak Dinar lagi nunggu siapa? Banyak kok barang seafood. Oh enggak ya, aman ya? Oke. Lihat. Cie. Ya Allah, Bang Agam. Sehat. Ya ampun. Oke. Ketemu juga sama Bang Agam, sang hero kita. Nah, udah tahu kan Dinar ketemu siapa? Nih, ketemu Bang Agam. Sekarang kita mau lanjut ke Sembalun. Langsung. Bawa nih bos. Yuk. Box menunya. Oh ini udah bakalan habis deh kayaknya. Bakalan habis. Kita makan dulu. Pondasi. Baru sampai di Sembalun. Makasih Mam. Kita ngopi dulu. Ya, aku nggak suruh jemput Mas Erik kemarin. Paid my rent, my rent. Bareng Bang Agam dan Miri, você é incrível. Bruno. Olá, Okay, my hello. good friend. Hello from Brazil. Indonesia. Now Indonesia and Brazil is like best friends. Best friends. Always been. Indonesia and Brazil Bem-vindo. always had good relationship. Bem-vindo. Bem-vindo, ya. Teman-teman, ini Dina udah sampai di Villa Ara, tempat pelatihan rescue Bang Agam dan kawan-kawan. Oh. Tuh Rinjani di belakang. Tempat pelatihan. Agam sedang pelatihan di sini. Yang menggerikan dalam kita sebut menggerikan itu ketika dia dibebanin maka terjadi putus satu, maka dia harus punya tali cadangan karena kalau ini putus itu meledak, bukan putus 100 kita ngebor pasti bisa 1,2 1,5 kilogram ton kekuatannya. Jadi ini yang menakutkan itu adalah pengaman kita tidak menggunakan alat ini untuk menariknya. Kita lihat dari bobot 8 kita tarik dengan puli, satu puli saja, maka sama dengan 8. Jadi 8 kg ditarik dengan puli yang ada di sini, maka tetap 8. Oke. Dari sebelah sungai, maka dia diseberangkan. Ketika tim medik berada di atas, maka korban dinaikkan ke atas. Jika tim medik ada di bawah. Jadi prinsip rescuer, jika dinaikkan, maka dia diperlukan alat yang namanya pulling untuk menghilangkan friksi. Kalau dia diturunkan, maka dia harus punya friksi untuk mengerem korban dan rescuer. Dua prinsip harus masuk di kepala mereka. Kalau dia mau bikin sistem, itu mau bikin sistem apa? Oh, angkat. Berarti apa? Angkat apa? Apa dulu angkat? Semua friksi dihilangkan. Semua pulling dihilangkan. Jadi kalau masih pakai menggunakan cincin kait, maka terjadi dari 8 menjadi sekitar 16, 2 kali terjadi. Itu yang mereka harus masuk semua, masuk di utama Agam itu mereka harus punya itu. Jadi sebetulnya tim Rinjani tidak belajar, mereka hanya urut rembuk saja. Share kepada kita lihatkan, kamu kalau dibantu alat ini, maka respon time kamu akan lebih cepat. Ya, bukan. Teman-teman, gimana? Yuk, cerah banget. Yuk, dia ambil tas dulu ya. Kamsul. Pagi Pak. Kita lagi di lokasi ini ya Pak ya? Ada Pelatihan ya, Rinjani Rescue Vertical Evacuation. Oh ini. Sarapan. Pagi-pagi
Padishon, Bang Agam, kita sarapan dulu. Telur tambah telur tambah ikan. Ini. Halo, selamat pagi Sembalun. Udah bareng Aksan sama Kibra nih, disusulin. Nyampe tadi malam ya? Yap. Siap dokumentasi. Ya, sekarang kita siap kerja. Kembali ke laptop. Oh, basketball. I'm gonna play basketball and say, yeah, he's very tired, you know. Okay, no sleep 3 days. Yeah, let me just play some basketball at 6 a.m. Yes, why not? Dan jajaran ke bawahnya semua hadir di sini. Kemudian plus hadir juga teman-teman dari Skyger di sini. Kemudian ada Federasi Panjat Tebing Indonesia hadir. Konsina ini brand, salah satu brand Konsina itu juga hadir di sini hari ini. Dan kita sama-sama dengan semangat yang sama untuk memperbaiki situasi di Gunung Rinjani. Dari Konsina, salah satu brand yang sudah berkontribusi untuk memasang signage. Sudah nanti pokoknya Mas Dison dari Konsina nanti akan pasang semua signage sampai di atas. Begitu Mas Dison ya? Siap. Mudah-mudahan saya nggak salah. Siap. Bantu juga untuk membiayai sebagian untuk proses pelatihan ini. Dan nanti beliau akan mengkoordinasikan teman-teman juga untuk pengadaan peralatan yang akan di Pihak pengusaha swasta yang lain juga ikut bersama-sama membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam memperbaiki nanti tata kelola di Gunung Rinjani. Jadi kita membantu dunia usaha dengan cara kita, tapi dunia usaha juga membantu kita untuk mencapai tujuan bersama di Gunung Rinjani ini. Mudah-mudahan ke depan kick off ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini tidak berhenti. Teman-teman yang di industri pariwisata juga hidup dari Gunung Rinjani. Kita semua hidup, air datang dari Gunung Rinjani. Kita semua hidup dari Gunung Rinjani. Itulah yang membuat Rinjani ini sangat penting bagi NTB dan juga khususnya bagi Pulau Lombok. Dia tersusun di batu, tidak ada yang mampu maka dia pakai alat ini. Ini hanya istilah kami alat dongkrak saja. Jadi kalau dia tarik begini saja, ya naik. Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur sama-sama menjadi orkestrator dalam rangka melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Rinjani. Dan mereka dengan senang hati berkontribusi. Mereka selama ini hanya butuh leadership, hanya butuh orkestrasi, dan mereka siap untuk memberikan dukungan. Ini tidak berakhir di 3 poin ini, tetapi akan terus kita lakukan berbagai jenis pembenahan lainnya sampai harapan kita tahun depan penyelenggaraan pembukaan tahun depan ini sudah jauh lebih baik kondisi kita dibandingkan tahun ini, termasuk pengelolaan sampah, asuransi. Mungkin tergantung nanti di lapangan, mungkin perkiraan antara 10 sampai 20 titik. Cukup banyak. Ini jalur Victorian ada atau bagaimana? Ya, jadi yang awali ini yang difokuskan yang memang sering terjadi kecelakaan, yaitu dari Pelawangan sampai Puncak, kemudian dari Pelawangan sampai Danau. Itu dia. Ya, yang memang sering terjadi. Kalau di Torian sendiri memang setahu saya sedang ada ini juga perbaikan. Tetapi kalau memang nanti masih jalurnya masih belum safety, kemungkinan kita juga akan bantu di situ. Oke? Ada berapa peserta ini? Peserta. Untuk pelatihan ini? Peserta total 22 peserta. Gitu. Semuanya adalah warga lokal. Salam kenal Ali, Dinar. Sekarang mau ada live Padishon, Bang Agam, dan Ali sebagai guide yang antar Juliana Marins.
Nah sekarang udah live, ikutin. Oke, sabar ya. Oh. Udah, aman. Halo Kak, apa kabar? Baik. Udah, aman kameranya. Live di mana? Ini kita di salah satu resto di Sembalun. Lagi prepare mau live. Pankaj Montainer, where are you from? I'm from Indonesia. Panas banget sumpah di sini, cuy. Udah gak? Ya, Agam Rinjani, not Ranjani, but Rinjani. Sehat selalu kakak, sama Bang Agam dan kru lainnya, amin. Nih gue curiga tiba-tiba summit, enggak ke Rinjani dulu, kita nikmatin Rinjani dari bawah aja. Agam mana? Ini sebentar lagi kita mau live. Bang Agam Rinjani, Padishon dan Ali. Guide yang anter Juliana Marins. Aksan, fotografer Konsina. Mau apa itu? Lihat tahu videonya foto. Ini live eksklusif karena kita bakal dengerin Bang Agam dan Ali langsung. Gitu ya, lagi disiapin. Jangan live lah, rekaman aja. Iya. Oh ini ya. 2, 3. Udah. Semangat. Ya, halo semuanya, selamat siang. Semua ya. Kita lagi di Sembalun. Nah, ini Oh, akhirnya oh, juga wait. Agam dengan tanya Ali itu seperti apa? Bang, minta tolong. Ngapain aja, di Kasih Bang mana? Agam. Seperti apa? Tapi mungkin saya sama Agam kita akan bukan menggali atau apapun juga, ini hanya diskusi agar ke depan lebih baik lagi. Dan saya juga sama Ali mau belajar juga seperti apa kita semuanya bisa diskusi benar. Oke Ali, yang perlu diulangin lagi, jadi si Juliana ini sebenarnya bukan klien kamu secara langsung dari store operator. Itu emang dia emang klien saya kali itu. Oh klien, Emang dari kami saya. Klien dari awal. Ya klien dari awal. Cuma dia sendirian. Ya dia solo traveling ke sini. Oh solo traveling. Ya, terus dia join dengan paket sharing lah gitu di tour operator.
Boleh tahu nggak yang dia bawa barang apa aja? Sempat kamu cek kan? Kalau barang sih saya nggak tahu, cuman barang yang dibawa ke gunung aja sih saya tahu. Barangnya yang dia bawa tuh apa kira-kira? Cuman jaket, baju, obat, cuman itu aja sih. Yang itu yang saya tahu. Bawa makanan nggak? Kalau makanan sih dia bawa snack, ada snack yang dibawa. 1 bungkus, 2 bungkus. Ya dia ada di dalam 2 bungkus. Ketika jatuh snacknya jatuh juga sama Oh, tasnya. ketika jatuh itu ya Jatuh juga. ya, tapi dia cuma bawa 1 biskuit itu di bawah. Ya tapi posisi tas sama dianya jauh. Jauh posisinya. Pertanyaan saya, sempat nggak kelihatan nggak dia kayak mau balik lagi ke atas gitu, mau mencapai tasnya? Pas dia mencoba untuk naik itu nggak kelihatan karena di sana kabut. Karena di sana kabut jadi nggak kelihatan dia mencoba untuk naik. Oh, nggak ada kelihatan. Tapi seharian dia semakin turun, Ali tahu. Lihat posisinya berubah. Ya. Turun. Berapa kali seingat Ali dia berapa kali berubah turun? Sekitar 3 kalian. 3 kali ya? Sekitar 3 kalian. Sekali turun jaraknya jauh, setengah meja ini atau 1 meja? Pertama kali itu jaraknya jauh. Oh jauh tuh. Ya, yang kedua sekitar ya 5 atau 7 meteran. Yang terakhir tuh saya lihat kami itu terakhir itu jam 6. Itu pun jaraknya itu 10 meter lah, kurang lebih 10 meter di bibir tebing. Kurang 10 meter nih jarak dari sini ke sini kita. Ya, untuk maksudnya ya. Itu ya, maksud saya persepsi ukuran kamu jadi ngerti ini satu tiang nih 5 meter nih, kalau 5 meter jaraknya segini, udah deket jurang. Terus kalau dia bergerak kamu sempat lihat gak? Kalau bergerak sih itu pas di drone itu aja, Oh, maksudnya bergerak dia lagi meluncur turun atau apa? Oh, enggak, tapi posisinya aja. Ya, posisinya. Oke. Nah, dari Pelawangan pagi, subuh pagi, tamu kamu yang kamu bawa berapa? Berapa orang total? Total itu 6 orang. 6 orang. Ya, 6 orang. Kamu sendirian? Saya sendirian. Jadi kan tapi kan ada 3 porter juga. Oh, 3 porter. Ya, 3 porter. 3 porter itu bareng ke puncak. Ya, dia stay di Pelawangan. Pelawangan. Ya, tapi menuju puncaknya kamu sendirian kan? Bawa 6. Oh, bawa 6 orang. 5 orang ini tidak saling kenal. Ya. Tapi yang dari pos 1 sampai Pelawangan sehari sebelumnya Juliana terlihat paling lemah gitu ya. Gitu. Jadi dia kemarin kamu taruh di belakang, paling belakang. Ya emang dia ketinggalan sih sebenarnya. Ketinggalan. Ya. Nah, dari start Pelawangan sampai ke batas pasir tuh yang udah mulai belok ke kiri tuh, mulai sampai punggungan. Juliana masih nempel gak sama mereka? Enggak, karena sudah nggak nempel ya? Ya udah nggak nempel. Kita pisah itu dari Pelawangan 2. Oh, Juliana terakhir ketemu sama timnya itu di Pelawangan 2. Ketika dia lupa stick, trekking pole-nya, makanya dia balik ke Pelawangan 1 buat ngambil. Dan saya nunggu di sana. Terus 5 orang lainnya dia jalan-jalan bersama lokal. Oh, berarti dari Pelawangan 2 kamu udah nggak ketemu yang 5. Kalau Juliana di posisi jatuh tuh yang 5 orang itu udah jauh lah. Tapi ada juga 1 orang dari Itali. Dia speednya hampir sama juga kayak Juliana. Oh, cowok nih? Cewek. Oh, cewek. Ya, yang dari Itali. Oh, yang dari Itali. Ya. Nah, sekarang 5 orang ini sejak kejadian Juliana begini, ada yang pernah kontak kamu nggak? Ada, semuanya kan? Semua pernah kontak? Ya, semuanya. Dia selalu nanyain gimana kan kondisinya udah gitu apa enggak? Kondisinya apa segala macam. Kok menurut kamu kenapa ya? Kok mereka tidak pernah ada yang komen atau apa, dicari orang? Nih temannya Juliana pada di mana nih? Atau nggak ada respon, nggak ada apa? Kalau itu saya kurang tahu kenapa. Tapi dia sempat ditelepon juga sama Polres yang kaminya ini. Oh. Ya, saya kirim kontaknya, ditelepon sama Polres juga. Dari informasi dari krunya. Oh, sempat diminta keterangan. Ya, sempat diminta keterangan. Oke, ini sistem kamu mau ketika mau submit, kamu seperti itu. 6 orang bawa 1, selama ini memang seperti itu ya jalannya? Ya, memang seperti itu. Ada peraturan nggak di dunia guide atau peraturan dari Taman Nasional bahwa guide itu harus begini? Ya. Atau dari tour operator? Ada. Apa peraturannya? Ya, kayak kita itu melakukan perdagangan emang udah sesuai SOP kemarin itu. Kita buat tamu 6, ada tiket. Oh ya. Ada reservasi itu udah ada semua. Ya, tadi check up. Kalau ke puncak 6
mendaki dengan satu orang tuh masih tidak apa-apa sebenarnya. Ya, tidak apa-apa. Oke, satu lagi saya tanya. Posisinya si Julian terakhir kamu ketemu, kan dia nih kan menuju ke puncak ya. Ya. Kan jurangnya sebelah kanan. Terakhir itu dia terlihat istirahat, duduk di tengah atau berdiri atau lagi Dia duduk di tengah. duduk tengah. Dia duduk di tengah. Duduk ya, ke bawah. Duduk. Oh, duduk ke bawah kamu tinggal. Berarti dia di tengah jalan ya? Nah, saya tinggal sebenarnya, tapi mampir ke saya minta izin ke dia buat ngecek ke yang lain gitu. Ya, tapi dia lagi di tengah jalan ya berarti. Dia di tengah. Oh, Enggak tengah-tengah, tapi di agak pinggir lah gitu. Agak pinggir kanan. Enggak ngalangin orang Oh, lewat tidak. gitu kan. Oh, Tidak ada orang lewat gitu. cuman posisi dia duduk ya. Ya, pasti dia duduk. Posisi dia duduk. Kalau kamu sempat ngelihat gak? Maksudnya sempat ngelihat, kamu jadi bingung kan? Ada orang di situ tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba di bawah. Kan kamu pasti mikirnya, ini orang kenapa ya bisa sampai jatuh? Kemungkinan karena kita jalan pagi, mungkin dia ngantuk atau dia pusing, merasa pusing gitu. Soalnya jarak tempat dia duduk sama jarak dia jatuh itu cuma beberapa langkah. Oh, sempat ini nggak mengeluh nggak si Julian ini selama di jalan? Kalau mengeluh sih nggak pernah, tapi saya pernah tanyain aja. Saya pernah tanya pas ketika saya sampai punggungan sama si Juliana, saya tanyain dia. Terus Saya kasih saran lah ke dia juga. Ya lebih baik kamu diam di sini karena kamu sudah kelihatan capek gitu. Kasih saran, tapi dia aja yang tetap mau lanjut. oh. Si Julian waktu di pos Pelawangan tidurnya sendiri atau berdua sama Kamu yang Itali. oh sama tamu yang Itali? Kamu dari Itali. Gitu. Oh, berdua sama tamu Itali. Tapi staf dari Pelawangan mereka tidak ini berdua ya, si Juliannya sendirian ya, ketinggalan ya, Ya. artinya ya. Oke, saya sebentar ke dulu Agam, gitu. Nih Agam ini sebenarnya dia memang tidak tahu kejadian, tidak tahu apapun juga, dan sama-sama satu profesi sama Ali, sama-sama gaet gitu. Tetapi maksudnya di sini adalah mungkin saya tanya Agam dulu nih. Ini kebetulan baru ketemu nih Agam sama Ali gitu, ini dalam persahabatan aja. Mungkin Agam ada yang mau ditanyain ke Ali atau gimana? Yang mau tanya gitu. Waktu kamu tahu jatuh di bawah, gimana kamu ambil tali? Kalau untuk tali sih saya nunggu. Sempat kita cari dari gaet sama portas, kita cari di shelter tapi nggak ada, jadinya kita harus nunggu Jam sampai jam 2 siang. ya, sampai jam 2 siang. Itu tali Dibawa oleh ada porter dari pihak bawah kerja dari berapa meter? sekitar 200-an kayaknya, kurang lebih 200-an kayaknya tuh. yang pertama kamu turun 200 meter? Nggak mungkin. Enggak, Orang kamu nyampe, cuma iya. sampai. Maksudnya tali itu kan sekitar 200 meteran. Enggak, tali yang kamu bawa panjangnya seberapa? Kamu bawa kan cuma segulung segini kan paling. Bukan sampai berat banget. Iya sih, enggak. Nggak ada. 200 meter itu berat banget Yang ya. di bawah porter mas kan? Yang di bawah porter itu emang gitu panjang. Sempat kamu turun ke bawah? Ya sempat. Tapi saya nyampe di yang di sini tuh, tapi yang vertikal itu. Jam berapa di situ? Saya turun itu jam 2:30. Jam 2:30. Karena kita sempat diskusi juga siapa yang bakalan turun, berani turun. Saya tanya, makanya saya mutusin buat turun kemarin di sana. Sampai tidak sampai ya? Ya, tidak sampai juga. Itu waktu turun tidak sampai, talinya diikat kemana atau di apa pegangin aja? Dipegangin aja, nggak diikat. Kalau dipegangin aja berarti sisanya masih banyak ya? Waktu mereka pegangin masih juga, belakangnya masih panjang. Ya, masih belakang. Jadi kamu naik lagi karena udah capek ya? Dia kan udah capek dan di sana itu udah kabut. Dan saya coba panggil Juliana, dia juga nggak jawab juga. Nah, waktu kamu nengok ke belakang dia masih ada nggak? Nggak kelihatan itu karena kabut. Waktu kamu habis naik kelihatan lagi nggak? Belum, kita itu bisa lihat sekitar Nggak sempat ngeliat lagi nggak? Begitu kamu habis naik nungguin gitu masih kelihatan lagi nggak? ya setelah nggak kabut kita bisa lihat. Oh, masih ada. Ya, masih ada sampai jam 6 sore itu masih ada. Oke, silakan. Sorry gua tadi masuk dikit selagi ingat. Kalau aku bilang, kalau saya lebih ke sistem pendakiannya Pak. Ya. Berapa porter kamu pakai?
3 kayaknya. Ya. Kalau di SOP Taman Nasional belum ada SOP. Setahu saya sih normalnya itu emang begitu ya. Satu orang kan, 2 orang kan satu porter dipakai gitu kan. Ya itu setahu saya. Terus 6 tamu itu 1 guide. Kita juga udah beli tiket, beli instansi juga, udah melakukan kita check up kemarin. Katanya dengar kamu ini ya, dari keluarga dituntut. Ya dituntut dari pihak keluarganya, sempat dia bilang pembunuhan juga kemarin bapaknya. Saya tidak pernah mau dia itu di resort. Terus kebutuhannya itu seperti apa? Nah kalau itu saya kurang tahu gimana nuntutnya, saya ada cuma media-media ini aja sih. Padahal tapi kalau udah pihak keluarga belum ada langsung. Ya belum ada secara langsung ngomong ke saya gitu. Dari medianya sih. Berarti di 6 orang itu cuman kamu guys. Ya coba saya. Ada super. Ya. Itu memang dari perusahaan yang suruh cuma 1 atau kamu merasa udah cukup? Memang dari perusahaan. Oh dari Ya, perusahaan. dari perusahaan. Cuman ngelihat guide-guide lain juga hampir sama ya, gitu ya. Gitu ya. Kepolisian kena hukuman berapa Kalau tahun? itu belum. Cuma dari media aja sih. Belum. Ya, kalau Karena dari pihak keluarga langsung. karena bukti pembunuhannya tidak ada. Gitu. Kalau di kepolisian 2 alat bukti bahwa dia membunuh tidak ada. Gitu. Kalau dibilang kecelakaan ya ini bentuknya kecelakaan. Kayak kecelakaan lalu lintas lah atau apa karena tidak disadari. Tapi waktu Juliana jatuh atau waktu kamu cari dia tuh di belakang nggak ada yang ngelihat ya memang orangnya. Ya, menurut kamu ya? Iya, udah ada yang lain, karena udah pagi juga. Padahal itu masih pagi, biasa masih ramai di jam segitu. Ya, tapi Orang kan lokal masih saya lewat. kemarin itu saya, Juliana dan ada tamu Malaysia yang naikin drone. Tapi kan dia lebih cepat sekejap makanya bisa di atas juga. Nah di belakang kamu udah nggak ada orang lagi tuh? Tidak ada. Oh, padahal masih pagi ya. Sekarang umur kamu berapa, Andi? 20 tahun. 20 tahun. Udah jadi guide berapa tahun? Udah hampir 2 tahun saya. 2 tahun? Ya, udah. 2 tahun. Tapi jadi porter berapa tahun? Jadi porter itu saya cuman dari extra porter pakai carrier. Oh, Ya, selama extra 2 porter. tahun. Ya, pakai carrier extra porter. Nah, apa yang pelajaran yang kamu dapat dari kejadian ini? Banyak sih. Nah, Banyak. contohnya apa aja misalnya? Ya, mungkin karena kejadian ini saya harus lebih tegas lagi sih jadi guide. Nggak apa-apa atau nanti kamu ganti lagi polanya atau seperti apa menurut kamu kira-kira? Kalau itu sih tergantung tamu lagi Pak, soalnya ada tamu yang memilih paket sharing dan ada juga memilih paket private. Jadi saran saya kalau emang dia tuh benar-benar tumben melakukan pendakian, lebih baik diambil paket private jadi biar lebih aman gitu. Nah, kalau private itu artinya satu grup. Ya, satu grup. Nah, satu grup itu private 6 orang, itu private 6 Ya, orang. pasti dia bakal pakai 2 guide kalau itu. Pasti 2 guide. Ya, pasti 2 2 guide. guide itu mereka yang minta atau aturan dari perusahaan? Memang itu aturan dari perusahaan. Aturan dari perusahaan. Karena Tapi mereka bayar lebih mahal juga. iya, tapi kan private. Ya, private. Nah, biaya private 6 orang bagian sama sharing 6 orang. Kalau dijumlahin duitnya kan sama. Sama nggak? Beda ya. Tetap beda. Berbeda. Jumlah private 6 orang sama itu 6 orang beda. Beda. Jumlah duit. Sehingga diberlakukan cara yang beda. Ya, jadi kalau menurut saya teman-teman ya, teman-teman tour apa operator ya. Kalau Ali ini kan cuma jadi seorang guide. Jadi di kita memang nggak ada peraturan seperti apa tuh, nggak ada di peraturan. Semuanya itu kebijakan dari tour operator. Sehingga kalau kalian mau mendaki atau melakukan apapun juga diteliti sistem di tour operatornya itu, gitu.
Kalau saya itu dulu emang sering tanya berapa orang guide-nya, saya akan dampingi berapa guide, dan dengan teman saya berapa orang misalnya. Oh, kalian berdua satu guide, oke, kalian bertiga satu guide. Kalau kalian berempat satu guide, saya udah mulai ragu, biasa begitu. Karena namanya naik gunung, kekuatan orang udah pasti beda-beda tuh, nggak ada, susah. Nah kalau hal ini hanya orang yang bekerja gitu ya. Jadi ini menjadi acuan untuk kita bersama. Tetapi jatuh-jatuhnya kenapa sih 6:1? Harga. Betul ya? Iya benar. Ya Gam. Jadi gimana Gam? Bagusnya Gam? Ada usulan nggak Gam? Ya, kalau saya biasanya tetap lebih ke safety. Mau itu sharing, mau itu privat, sebaiknya harus memang operator mengeluarkan uang lebih untuk itu. Biar rencana juga tidak terlalu murah jualnya. Masa gunung indah banget jualnya sharing, kan kasihan sama siapa? Kasihan sama saya, Ali jadi guide. Kadang kalau dipakai operator cuma dibayar per hari, untungnya kemana? Ke operator yang banyak. Harusnya operator kasih lebih, minimal nambah guide kalau dia sudah 6. Karena sulit memang, sangat sulit dikawal ini kalau 6 orang bang. 3 aja sendiri kadang beda tenaganya, kadang satu tuh udah tahu di mana, sudah di depan sekali. 2 aja masih kalau beda tenaganya dan mereka tidak kenal, ditinggal temannya, kadang yang dikenal saja ditinggal, tuh. Apalagi kalau memang tidak kenal. Makanya perlu diperhatikan pas pengawalannya khusus untuk menuju puncaknya, karena itu sangat rawan. Karena kondisi malamnya, kalau siang mungkin masih bisa terpantau dengan jelas, tapi kalau kondisi malam dengan medan yang lumayan berbahaya menuju puncak kan, itu kiri kanan jurang, baru 6, baru sendiri, kewalahan. Kalau itu sarannya bang, kalau bisa tour operator ini bikin sistem, minimal Taman Nasional bikin sistem kalau itu boleh. Karena kendalanya kan lagi ketika teman-teman lokal dibuatkan sistem, ngapain ada guide, saya kan ada pala, masa mau dikawal lagi, bermasalah lagi, ribut lagi. Makanya betul-betul Taman Nasional ini bikin sistem SOP pendakian itu seperti apa yang detail khusus untuk bule. Kalau memang dia boleh 3:1 kah atau berapa, ditulis secara detail. Jadi itu yang diikuti oleh operator-operator ini. Itu yang memberikan batasan kepada operator untuk tidak mengurangi atau jumlah guide-nya pas sesuai dengan cara naik gunung yang baik dan benar. Jadi kalau pengalaman saya ya, itu area ke puncak, dari Pelawan ke puncak tuh area yang satu berbahaya, kedua area yang sangat menentukan bagi si tamu itu sendiri, karena tamu maunya sampai puncak. Tamu pun tujuan sampai puncak, dia pola pikirnya adalah kalau kita mau ke puncak, apapun yang terjadi gue harus ke puncak. Apapun yang terjadi itu apa? Teman gua tumbang, gue harus ke puncak. Guide gue nggak sanggup, pokoknya gue harus ke puncak. Orang kalau ke puncak itu summit, di otaknya udah begitu, bener nggak? Benar sih. Benar. Iya seperti itu. Nah seperti itu, sehingga apa? Disitulah rentan bahaya. Udah pola pikir begitu, rentan bahaya. Yang kuat lari-lari sendiri, yang lemah udah nggak kuat, tetap maksa, gitu. Sehingga operator harus menimbang-nimbang. Kalau nggak ada tuh sistem itu, paling ya setahu saya di seluruh dunia maksimal 1-1, 1-2, 1 guide 2 orang, atau 1-3, 1 guide 3 tamu, itu udah maksimal tuh. Nggak mungkin ada 1-4, 1-5, 1-6. Itu cuma ada di Rinjani, gitu. Ini kita ngomongin kelas internasional ya, kelas internasional. Kenapa saya bilang Rinjani kelas internasional? Ya tamunya internasional semua. Orang yang suka ke gunung-gunung
di lain juga, walaupun Juliana mungkin belum naik gunung ya, tapi maksudnya standarnya sudah seperti itu. Jadi tolong operator yang lain jangan memaksa gitu loh. Terus kemudian nyawa itu jauh lebih berharga, jauh lebih mahal daripada tambahan duit 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dan memang di kepala customer itu, terutama orang bule ya, mau kalian ngasih harga paket 8 juta, 12 juta, 3 juta, 2 juta pasti nawar. Emang kalau kalian jual 2,5 juta lantas tidak nawar? Ya nawar juga gitu. Mau dikasih harga 1 juta juga nawar juga. Tetapi kalau sekarang nih operator kompak nih, bahwa kita naikin kualitas nih, naikin semua kualitas sama-sama, udah minimum harga kita nggak boleh jual harga sekian. Nah ini baru nih Rinjani beres. Jadi tidak ada persaingan yang diem-diem jual sekian. Nih perjanjiannya ditandatangani juga sama Taman Nasional gitu. Jadi apabila ketahuan, Taman Nasional yang akan memblok. Ya artinya standar harga ya. Standar harga Taman Nasional yang blok, karena nanti teman-teman ya nggak ada yang bisa ngeblok. Tapi itu disetujui Taman Nasional. Kasihan yang kayak Ali. 6:1, apakah salah Ali? Tadi jawabannya bukan salah Ali. Tugas dia, tugasnya gitu. Nah kejadian ini karena ya tadi saya tanya sama Ali, udah biasa dia bawa begini, sudah dengan sistem begitu sudah biasa. Walaupun menurut saya pribadi agak berbahaya 6:1 gitu. Ya agak berbahaya tuh, bayangin ada 5 orang mencari, sini ada masalah, sini ada masalah, ini ada masalah, gimana gitu. Kecuali 6:1, 6-nya itu udah temen jalan, udah sering, udah tahu. Maksudnya Ali itu udah sering ketemu, udah yakin lah kekuatannya mereka sama, bisa diatur, bisa paham, nggak apa-apa lah. Oke masih gitu. Tapi ini tamu baru rata-rata kan seperti itu kan. Pernah kejadian Bang, saya antar 6 juga tamu. Pernah saya sendiri, saya yang ketinggalan. Saya yang ketinggalan kena diare. Kayak tamunya duluan sampai di atas. Iya, kayak gitu kan tamu juga merasa aneh. Mana guys yang udah muncul ini? Oh, saya masuk jam 10 malam, Belawangan. Untung ada porter backup. Jadi ketemu sama porter yang bantu semua. Akhirnya tukar pemain kami. Dia porter yang backup naik ke atas. Nih ya, buat teman-teman ya semua ya, hitung-hitungannya begini ya. Sore nih, dia mau buka nggak? Harganya orang sekarang nih yang dianggap rata-rata atau murah, harga berapa sih per orang tamu rata-rata? Kalau itu lebih ke operator sih tahu itu. Iya. Beda harganya. Beda-beda. Kalau di Gile ada yang buka 1 juta lebih, Bayangin 2 juta lebih, macam-macam. 1 juta, 2 juta lebih satu orang. Sedangkan kita orang lokal, kalau mau naik Rinjani belanja aja udah 1 juta lebih. Ini cuma beli Indomie, beli makanan, beli minuman, beli coklat, Transport. Iya, transport dari Gili ya, dari Gili Simaksi itu bisa 1 juta lebih. Tetapi bayangkan mereka tuh bisa jual 1 juta. Nah teman-teman harus tahu, mau jual 1 juta atau 2 juta, kalian untuk dapetin 10 juta harus 5 kali naik turun, atau teman-teman mau dapat 10 juta cuma 2 kali naik turun gitu. Itu kan kalau 10 juta cuma 2 kali naik, tur operatornya juga keuntungannya lebih gede ya, maksudnya tenda awet apa segala macam awet, dan guide juga tidak terlalu capek. Kenapa? Maksud saya, ya biarin aja yang nggak punya duit 1 juta, 2 juta suruh nabung lagi, susah amat. Kalau emang belum layak punya Rinjani suruh nabung. Karena teman-teman harus tahu, orang bule juga ngelihat kualitas gitu. Kalau yang kayak begini 6 orang, yang pendaki-pendaki bener, yang punya duit jadi takut. Jadi takut artinya dari sisi ininya kurang. Saya yakin 70, 80 sampai 85% pendaki yang Rinjani itu sering naik gunung, suka trekking lah maksudnya. Bener gak?
suka trekking. Orang yang kayak Julian jarang trekking tuh sedikit, ada tapi sedikit. Suka trekking, kalau suka trekking, mereka udah biasa tahu aturan tuh. Mereka akan nanya 1 banding berapa, ini berapa, ini berapa. Nah itu kalau kita presentasikan dengan safety, oke, kita 1 banding 3 gitu. Terus sistem begini, seperti ini. Harganya 5 juta. Konsumen itu akan lebih percaya bahwa ini yang benar, nyawa. Karena bagi mereka 5 juta sama nyawa itu nggak dihargain begitu caranya. Pola pikirnya sih seperti itu. Kalau kita ngejar-ngejar 1 juta, 1,5 juta, ngejar anak-anak muda, bule yang mau Rinjani, ya biarin aja dia nabung lagi. Paling juga ntar dia minjem duit sama temennya. Paling dia juga bisa masih bayar pakai kartu kredit. Jangan kalah. Jangan kalah, kalian tuh pengusaha, jangan kalah harga gitu loh. Naikin harga diri. Rinjani tuh gak layak dijual segitu. Rinjani tuh dijual mahal. Keindahan, safety, semua tuh mahal. Kinabalu dulu saya naik mungkin 2000 berapa ya, 2016 kali 17 itu naik, dia masuknya tahun segitu udah 5,5 juta. 5,5 juta. Sekarang tuh nggak berapa, udah hampir 10 juta. Itu pun ngantri. Dan itu pun cuma semalam gitu, ngantri segitu. Jadi Rinjani ini makin mahal ya. Kalau makin mahal, makin banyak orang yang mau gitu. Guide nggak perlu kerja keras apa segala macam, tapi penghasilan bisa lebih gede. Ayo kita ini bangkitin. Jadi kalau saya pribadi ngelihat Ali dari profesi, dari apa yang dia kerjakan, sistem, setelah saya perhatiin, saya juga bingung kan. Waktu itu ada kelihatan tasnya, ada tas carrier, saya juga bingung. Kok Julian tasnya segede gitu kayak carrier ya? Dia kok bawanya gitu? Ternyata tasnya dia, tasnya si Ali. Iya. Tasnya Ali di video orang pada bilang nih tasnya si korban jatuh segala macam. Kalau barangnya kemarin itu semuanya juga jatuh, itu kayak senter, trekking ball, tas, semuanya juga jatuh. Semuanya jatuh. Ya, semuanya Udah dikasih. Maksudnya jatuh ke bawah. Udah naik dari pertama kedua. Enggak cuma center aja sama trekking ball. Kalau tasnya itu hilang, dia nggak tahu kemana. Oh hilang? Ya hilang. Tasnya tas depek gitu? Ya tas, dia ngelental nggak tas itu di sana. Buat tas. Harus dicari deh. Turun ke bawah. Ya. Nah itu handphone di tas pinggang dia. Dapat. Nggak tahu kabarnya. Nggak ada soalnya. di tas pinggangnya ada nggak? Tas pinggang itu ada HP sama dompet di sana setahu saya. Copot dari badan. Ya karena kan posisi di drone kan udah kebuka juga tas pinggangnya itu. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa saya bilang gitu ya, porsinya adalah ini kecelakaan, ditinggalnya sebenarnya untuk di posisi terakhir ya, itu ditinggalnya sebenarnya cukup safe lah dengan posisi itu gitu loh, di tengah nggak ada apa-apa ya, namanya orang capek itu bisa berhenti di mana aja memang gitu, tetapi yang penting tidak membahayakan dia, dan posisinya duduk. Jadi sana itu landai juga posisinya, bisa landai dan ya, posisinya landai. Tapi ada caranya juga. Dan memang seorang guide pasti mikirin tim yang ditinggalin walaupun di depan. Duh gimana nih, takut ada masalah, ada apa, kebetulan ini istirahat. Insting guide pasti yang satu istirahat, instingnya akan ngecek lagi yang lain. Itu instingnya, dan masih mikir bahwa kamu sempat bilang nggak sama si Juliana, nanti kalau udah bisa jalan aja lagi. Ya. Oh ngomong gitu. Ya. Karena kan makanya saya sempat nunggu di depan juga kan kemarin. Karena pikir dia mau datang. Ya, karena dia bakal datang juga. Karena dia mau istirahat pasti dia bakal jalan lagi kan, karena dia kan mau lanjutin ke puncak. Itu yang dia bilang terakhir. Emang kamu ada nunggu 30 menit di situ? Ya sekitar nggak ada lah, nggak mungkin lah 30 menit. Lama itu. Ya sekitar 20 menit kan dari itu. Oh nunggu. Kalau gitu kamu jaraknya sama Juliana udah agak jauh dong. Kalau jarak itu nggak jauh, kalau jarak, tapi kalau gitu bisa teriakin dong, itu kan udah masih kelihatan itu. Nggak bisa kalau teriak. Oh udah nggak ini kelihatan Juliana. Sekitar 50 atau 60 meteran misalnya. Oh, Juliana apa sudah tidak terlihat. Ya. Terus kamu nggak panggil, nggak teriak. Ya. Enggak. Ya. Balik aja turun. Ya langsung aja bisa balik. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya maksudnya
nggak ada niat tinggalin, nggak ada niat apapun juga. Karena saya sudah minta izin juga ke dia. Ya, kalau di cara pandang saya masih oke, semua tahapannya sudah dijalankan cukup baik ya sama Ali ya, gitu. Sehingga ya kita nggak tahu kecelakaan itu karena kenapa ya, nggak ada saksi, nggak ada apa, hanya Tuhan yang tahu, hanya dan Juliana yang tahu kejadian seperti itu. Saya rasa juga Ali juga kaget gitu. Ini menjadi pembelajaran semua Gaet, baik Ali dan semuanya. Dan saya harapkan ya Ali bisa kerja lagi segala macam, karena juga selama ini dari polisi nggak ada panggilan lagi, nggak ada tersangka atau apa, nggak ada kan. Artinya bukti-bukti dia pembunuhan juga nggak ada. Sehingga hak-haknya Ali untuk bekerja lagi, dari saya mengharapkan Taman Nasional segera membuka kembali agar Ali juga semangat belajar. Ali justru nanti akan jadi duta perubahan nih, gitu. Duta perubahan, pengalaman ini pasti akan diingat Ali seumur hidup, gitu. Udah nggak mungkin nih Ali 6 orang suruh sendiri lagi, masih mau nggak nih? Nah itu karena apalagi tamu sering kan nggak bisa orangnya satu pemikiran gitu, pasti dia punya pikiran yang ya pikiran dia masing-masing lah gitu, beda-beda. Nah itu kita harapkan dengan Ali masih di situ, dia akan mengingatkan teman-temannya, mengingatkan, wah lu jangan deh, jangan seperti itu lagi, nanti seperti saya, apa segala macam, dan memperbaiki juga perencanaan ketika menuju puncak, bagaimana lagi jaga tamu supaya lebih safety. Ini semua pelajarannya mahal, tetapi pelajarannya mahalnya bukan hanya untuk Ali aja, tetapi untuk Rinjani dan untuk seluruh Indonesia gitu. Karena memang terus terang kita ini nggak ada sekolah Gaet, belum ada gitu. Dan kalau ngomongin soal Gaet, saya akuin Gaet Rinjani itu paling top pelayanannya, paling top ininya, kuat bisa jaga tamu. Sebenarnya Gaet Rinjani ya sudah oke lah gitu. Tinggal kita ngomongin masalah safety nih. Bagaimana seorang Gaet harus punya kemampuan nih, kemampuan untuk menyelamatkan kliennya kalau terjadi apa-apa. Setelah kejadian kemarin, Ali mau belajar jadi tim rescue. Ya, itu sih keinginan dari saya sendiri. Nah itu, jadi diharapkan Ali jadi agen perubahan lah untuk Rinjani. Jadi kita harapkan Taman Nasional gak usah takut lah, bilang ke Ali bisa kerja lagi, jadi nggak ada netizen yang pola pikir sendiri apa segala macam gitu, nggak ada, tidak ada. Maksudnya yang penting tidak ada niat Ali untuk menghilangkan nyawa orang. Dan kalau kita lihat ya, selama ini beberapa kali diwawancara saya lihat jawabannya juga stabil, sama tidak meragukan. Jadi kalau bisa secepatnya kerja kembali, karena ini menjadi pelajaran yang berharga juga gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, Gaetnya Rinjani top, ya salah satu topnya ya Agam. Udah pernah kita pakai Agam gitu loh, bisa menjaga, memastikan semua tamu-tamu puas sama pelayanannya. Ya Gam, gitu Gam. Ada lagi Gam mau disampaikan Gam? Ya cukup. Ya hanya satu sih tadi kelemahannya juga. Ya ini evaluasi kita semua ya, evaluasi semua Taman Nasional. Ternyata alat tali itu harus ada di titik-titik yang memang sudah ketahuan berbahaya. Itu daerah Pelawangan ke atas itu daerah berbahaya, betul ya? Karena kan di sana juga udah ada shelter, jadi setidaknya di sana itu udah disiapkan lah gitu. Ya, seperti tali. Mau pakai nggak bisa pakai, yang penting ada tali. Ya benar. Ada tali, ada harness, ada karabiner, itu harus wajib. Itu harus sudah rekomendasi sekali tali ada. Karena kemarin kan tali ngambilnya di mana? Di Taman Nasional kan. Dan ternyata talinya pendek juga. Gitu. Jadi ya kita berbenah semuanya untuk semuanya memang tidak pernah terpikirkan akan kejadian seperti ini, tapi suatu kebodohan buat bangsa Indonesia. Karena ini
perhatiannya Bangsa Indonesia ya. Hari ini kita lagi bertiga di sini, baru kejadian kemarin kan yang Swiss jatuh gitu. Gilanya di ini nama helikopter. Kenapa bisa helikopter? Kenapa Gam? Jawab deh Gam. Kenapa bisa pakai helikopter? Kan si temunya ada asuransinya. Nah, asuransinya gede. Ini juga mungkin jadi apa ya? Evaluasi buat Taman Nasional. Kalau membuat regulasi yang lebih maju mungkin, jadi bukanlah asuransi yang agak gede buat tamu-tamu ini. Jadi kan banyak tuh orang-orang kaya sebenarnya punya uang mau bayar asuransi untuk keselamatannya, untuk menjamin keselamatannya. Ternyata asuransinya cuma 10.000. Kalau 10.000 dapat apa? Dan sempat saya tanya, kalau di Rinjani kecelakaan itu cuma dibayar 7.500 kalau kecelakaan patah tulang. Itu pun dibayar 6 bulan setelah dinyatakan cacat. Kalau tidak dinyatakan cacat, tidak cair asuransi. Makanya agak beresiko sekali naik gunung di Gunung Rinjani karena dari asuransi itu kok. Makanya sarannya kalau ada asuransi yang gede, kami pun guide butuh asuransi. Ya, jadi asuransi 10.000 itu sebenarnya itu asuransi orang ke taman rekreasi, kayak ke taman bunga gitu, ke kebun teh gitu. Kamu kalau disuruh bayar asuransi mau nggak? Tetap sih mau, tetap mau itu kalau buat asuransi kan, tetap mau. Karena kan kita nggak tahu, ntar kita gimana, bukan tamu kan, jadi kita punya asuransi. Ya. Karena kan bukan buat tamu aja, bakal kayak gitu kan, kita juga bisa. Kayak kemarin sempat ada porter yang jatuh sampai patah tangannya. Ada juga. Harga nyawa manusia tuh sama. Mau gaek, mau porter, mau tamu, nilainya semua sama. Nilainya tak ternilai gitu loh. Jadi jangan tamu besok bisa direscue pakai helikopter, sementara kalau gate porter jatuh ditandu pakai bambu gitu. Nah, itu kan ini. Dan nanti nilai asuransinya nanti akan beda, mungkin porter sama gate akan murah sedikit karena frekuensinya kan tinggi gitu. Itu bisa di nego mungkin ya, bukan asuransi. Ya itu buat teman-teman nih tour operator, itu juga gitu. Ketika kejadian kita semua pusing. Kalau kayak kemarin itu kenapa Swiss bisa mengerahkan heli, karena ditanggung sama asuransinya. Tinggal di kontak, ada asuransi, sebutin nomor operasinya, bergerak itu semua. Katanya kemarin justru ada yang dari ini ya, Prancis ya, tim rescue-nya. Kurang paham. Kemarin katanya ada kok. Katanya malah ada bulenya tuh, nggak tahu datang dari mana, katanya di dalam heli itu. Nggak tahu ya, saya nggak tahu. Kalau itu temennya yang jatuh itu kayaknya ikut naik helikopter kemarin itu. Oh, ikut naik? Ya ikut ke Bali langsung. Oh, ikut ke Bali. Langsung ke Bali kan kemarin itu. Oh, ininya temennya ternyata. Nah, seperti itu. Jadi asuransi itu buat tamu itu penting. Teman-teman operator harus mulai memikirkan kejadian-kejadian gitu, karena untuk kelas Rinjani ini sangat rentan sekali dan supaya cepat pulih gitu loh. Kayak kemarin kan Swiss diangkat, pendakian tidak ditutup kan, gitu. Pulih lagi, kerugian juga lebih sedikit. Dan Taman Nasional harus memikirkan itu supaya Rinjaninya berkelas gitu. Karena saya rasa juga nggak mahal-mahal banget lah gitu. Maksudnya nggak mahal-mahal bangetnya, mungkin tidak nyampe di atas 1 juta atau apa, tetapi rasa safe itu memang menjadi hal yang penting. Dan kita harus bangsa yang sangat menghargai nyawa orang gitu, harus sangat menghargai gitu. Kita naik gunung dengan bayar 8 juta 10 juta, tetapi kita jelas bahwa terjadi apa-apa kita bisa ditindaklanjuti dengan cepat, dengan tepat. Itu adalah menunjukkan bahwa kita bangsa yang beradab ya, dibanding kita nyeburin orang harga 2 juta 3 juta, tetapi ketika kecelakaan kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Berarti itulah nilai bangsa kita melihat harga nyawa orang.
Ya saya ngomong begini karena pelajarannya buat kita semua. Sudahlah gitu, terutama Rinjani ini orang luar negeri semua. Kita bangga nih, ini teman-teman nih melayani orang luar negeri pasti bangga. Karena bangga bahwa Rinjani sangat indah tuh, dicari-cari orang, dikenal orang, segala macam. Ya sama lah teman-teman semua punya rumah, ada tamu mau datang gitu, pasti bangga dong kenalin, kasih lihat segala macam. Pasti kita berikan yang terbaik. Nah ini juga teman-teman berdua itu. Gitu. Ali, ada yang mau disampaikan nih? Gak ada. Tapi tetap mau jadi guide ya, Li. Semangat ya, Li. Oke. Ada lagi, Gam? Cukup. Ini Agam tadi baru selesai hari ini kegiatan pelajaran rescue ya. Mungkin bisa ngomong sedikit kan berapa orang, rencananya gimana? Iya, jadi ini pelatihan yang kedua yang dilakukan oleh teman-teman, dilatih oleh teman-teman dari Striker yang di Indonesia sama Pak Gubernur sama Bang Lison serta teman-teman. Yang kedua ini banyak porter dan guide termasuk Bang Ali. Bergabung ada tentara juga yang ikut dari Taman Nasional juga. Mereka dilatih semua untuk persiapan mitigasi. Artinya mitigasi bencana bukan berarti bentuk ini tim untuk rescue ya, tapi untuk mempersiapkan kalau ada bencana. Jadi jangan berharap bahwa teman-teman yang mau bekerja, karena kalau dia bekerja berarti sudah ada rescue. Itu yang pertama. Kedua, tadi dari Pak Gubernur langsung menyampaikan kalau beberapa jalur yang memang rawan terjadi kecelakaan itu segera diselesaikan. Dan semoga 1 minggu ini dari tanggal berapa nih? 16. 1 minggu ini beberapa jalur yang paling berbahaya sudah bisa diselesaikan. Ya, yang rawan-rawan sering kecelakaan semoga bisa diperbaiki jalanannya atau dirubah jalurnya atau seperti apa. Ya, tidak ada lagi yang celaka di jalur itu karena ada beberapa titik yang memang di situ aja terus jatuh orang. Terus belum baik-baik sampai sekarang juga jalurnya. Saya tadi langsung ngomong sama Pak Gubernur dan Pak Gubernur bilang, ya segera, siap komandan. Kita selesaikan segera. Gubernur NTB sekarang mantap. Juara. Pak Lalu Muhammad. Makasih Pak Gubernur. Hah? Pak Iqbal. Iya. Pak Iqbal Lula. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Ali dan juga kepada Agam, dan kita semuanya berharap menjadi makin nyaman lagi, kita naiki bersama-sama dan menjadi berkat bagi masyarakat sekitar Rinjani, itu yang paling utama, dan juga semuanya bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke. Telepon tuh. Oke. Ya, sekarang Dina. Nah, itu dia tadi live eksklusif dari Padishon Konsina, Bang Agam sama Ali selaku guide yang mengantar Juliana Marins. Jadi kayak gitu, setelah kita dengar pembahasan tadi, memang banyak yang harus dirubah ya. Banyak yang harus benar-benar disesuaikan lagi untuk pendakian sekelas Rinjani. Dari regulasi, dari keamanan, luar biasa sih memang. Dan mungkin kedepannya dengan adanya Rinjani Squad ini, pelatihan yang sekarang sedang berlangsung di Sembalun, semoga nanti kedepannya akan benar-benar siap ketika diperlukan. Tapi semoga tidak ya, semoga minim bahkan tidak ada lagi korban-korban ke depannya. Amin.